what you eat, tapi juga you are what you say. Kata-kata adalah cita rasa, tanpa kata gestur yang berbicara. Hati-hati berbicara, timbanglah akibatnya. Menyakiti itu mudah, disakiti tidak terima. Inilah acara kita, ada juga panelisnya. Anda boleh tidak suka, karena pemirsa memanglah raja. News.com, news.com, newsnya memang pop. News.com, news.com, sosmed.com pop. News.com, news.com, politiknya juga pop. News.com, 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 newsnya memang pop. News.com, news.com, sosmed.com pop. News.com, news.com, politiknya juga pop. News.com, news.com, ruang publik news.com. Ya, selalu ada kemeriahan dan selalu ada keceriaan setiap di hari Senin malam. Kenapa? Kita Kita kedinginan harus harus dekat-dekat. semenjak dikasih suspend oleh Viva. Jadi rasanya seperti beku gitu Iya. ya. Tapi kalau deket-deket sama yang kuning ini agak lumayan lah. Oke baik, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan News.pol malam hari ini bersama saya Rizka Indah, Effendi Ghazali dan juga Iwel Sastra. Semoga Bang Ege, Mas Iwel tidak lagi beku, tidak lagi kedinginan. Tapi Karena pesannya jelas. pesannya apa? Selamat memasuki era Pembekuan. disuspensi oleh Viva. Jangan dong, jangan langsung Nanti kita memberikan lihat akibatnya justifikasi. apa, kita lihat akibatnya iya. apa ya. Dan kita juga tidak hanya bertiga, tapi sudah ada pecinta bola juga yang hadir pada malam hari ini. Boleh kita kasih Wow. aplaus dong. Iya. Sepertinya juga rekan-rekan yang hadir di sini Namanya nggak apa? rela gitu Iya, loh. namanya tahu nggak? Nama Apa? kelompoknya PBM. Apa BBM itu? itu apa? Pencinta bola mati. Oh, Tapi berbahaya. kalau dilihat dari pakaiannya menggunakan jas ini lebih tepat dibilang sebagai pecinta pelatih sepak bola. Iya. Biasanya pakai jas itu pelatih ya. Ini Iya, iya, eksekutif bola Iya, sepertinya yang hadir pada malam hari ini. Baik, malam hari ini mungkin lebih asik dan lebih seru kalau kita memperbincangkan apa yang sekarang juga masih menjadi buah bibir atau pembicaraan di berbagai macam media sosial maupun juga dari masyarakat soal sepak bola nasional kita. Seperti apa dan kemarin juga tanggal 29 sebenarnya sudah harusnya adalah keputusan untuk pihak kita sudah memutuskan apakah memang dibekukan ataupun tidak begitu ya, akan ikut sepak bola internasional ataupun tidak begitu, seperti itu. Ya, kan, sudah Bang menerima Ege? sanksi. Sudah menerima sanksi. Tapi apa efeknya sebenarnya untuk Nah, sepak bola ini kita kita? ingin tahu nanti ya. Tapi sebelumnya kita punya berapa berita? Oh, iya dong. sudah Selalu dijawab setiap pada minggu Selalu. ada berita yang terpas dan terwadu. Ya. Ini dipilih oleh teman-teman pakar komunikasi dari setidaknya ada 6 universitas. Kalau nanti dikeluarkan nama-namanya, ada Hasrullah dari Universitas Hasanuddin, Purnomo dari Universitas Diponegoro, kemudian ada Sukowidodo dari Unair, juga ada Ngurah Putra dari UGM, Ya. kemudian Syafruddin Pohan dari USU dan Eni Mariani dari UNPAD. Masih belum Oke. keluar ya wajah-wajahnya? Iya, Ya. nanti akan kita Dikeluarkan, tampilkan ya. ke hadapan Anda pemirsa. Dan seperti biasa setiap Senin malam kita selalu menampilkan seperti tadi kata Mas Iwel adalah berita-berita yang masuk dalam kategori terpas dan terwadu. Kita tampilkan terlebih dahulu untuk berita yang masuk dalam kategori terwaduh malam hari ini. Waduh. Waduh, gitu. Bahasanya seperti itu. Saya punya bocorannya di sini kalau Anda sudah ramai-ramai mendengarkan ya. Hari ini Pertamax naik menjadi 9.300 Hore! rupiah. Kok malah ini Pertanyaan saya kenapa harus hore Bang Ege? Pertanyaan saya sederhana, Iya. kenapa yang lain ikut tepuk tangan? Iya. Ada apa? Kenapa? Iya, mereka tepuk tangan karena Pertamax Mas Effendi yang mulai. Iya benar. Iya. Itu bensin, Pertamax, ya, itu Pertamax. Enggak, saya yakin ini adalah agen-agen SPBU asing. Makanya dia menggunakan baju-baju seperti ini ya. Iya. Karena kalau Pertamax itu mahal di SPBU kita, Iya. 9.300, Iya. orang akan pindah ke SPBU asing.
Iya. Yang menjual hanya dengan harga 9.100. 100. Hidup asing. Jangan dong, Jangan. jangan, tidak boleh, Iya. tidak boleh diikuti. Jangan-jangan tujuannya ke arah itu, bukan? Jangan, semahal-mahalnya SPBU kita sebaiknya di yang murah aja carinya. Oke, itu tadi masalah bahan bakar yang mungkin sudah dirasakan begitu ya. Sekarang kita masuk ke berita terwaduh kedua. Ini benar-benar waduh sepertinya ini ya. Ya. Ketua MPR kaget dengan lukisan hidup Bung Karno. Oh, ini ceritanya kalau datang ke suatu tempat ada lukisan Bung Karno, ini kebetulan Ketua MPR mencoba merasakan ada seperti gerakan di Iya. bagian tertentu dari lukisan Bung Karno tersebut. Jadi nanti Anda harus cari tahu di mana tempatnya, lalu bagaimana merasakannya. Kalau saya jauh lebih penting, bukan sesuatu yang hidup dari lukisan Bung Karno itu, Tapi? tetapi bagaimana menghidupkan Semangat hasil Bung Karno. pikir dari Bung Karno. Ya. Dan jangan lupa, ini 1 Juni, Pancasila antara lain adalah salah satu karya agung dari Bung Karno. Itu yang harus dihidupkan dengan jelas. Iya, kalau bicara soal lukis, saya salut dengan Dadan. Kenapa? Dadan ini adalah pecinta lukisan abstrak. Dia kalau lihat lukisan abstrak itu pasti nangis dia. Oh ya? Karena nggak ngerti, bingung ini apa. Iya, benar-benar. Tapi kembali lagi ya, Iya. lukisan. Tadi kita bicara lukisan Bung Karno yang hidup. Tugas kita selanjutnya adalah membuat apapun yang diwariskan Nawacita, Trisakti dan segala macam itu Harus untuk kembali hidup. Dan itu harus terlukis dalam tingkah laku kita sehari-hari dong. Siap, baik. Kita bisa aplikasikan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Saya langsung saja masuk untuk kategori berita yang ketiga yang masuk dalam waduh, terwaduh. Terwaduh, Ya. ya. Ini judulnya adalah Blatter, janjikan Mongolia tuan rumah Piala Dunia 2050. Iya, itu. Waduh, benar-benar ya. Ini waduh banget ini, waduh. 2050 itu berarti 35 tahun lagi loh Mas Effendi. Ini saya cuma mau tahu ya, ini Blatter tahun 2050 sebelah mana dia ya kira-kira? Adanya di mana gitu? Blatter belahan mana gitu. Hah? Blatter belahan mana? Tapi yang agak lebih penting ini kan kampanyenya Blatter untuk terpilih menjadi Presiden FIFA. Presiden FIFA, Sama iya. semua orang kampanye akan begitu. Pilihlah saya, kalau saya terpilih jadi presiden, saya tidak akan menaikkan BBM saudara-saudara. Tapi Itu sebelum terpilih. Kalau udah terpilih beda. hitung-hitungannya beda sepertinya. Ini Blatter bisa juga ya? Better bisa juga dia. Saudara-saudara sekalian tahun 2050 di Mongolia. Mongolia. Sekalian sebetulnya kalau mau dia janjikan sekaligus 2050 di Mongolia, 2054 di Indonesia. Wah. Dan jika Hidup Blatter. Dan jika 2050 itu nggak terwujud kan dia bisa ngeles. Lah kan saya bukan presiden FIFA lagi. Sudah bukan saya. Bukan saya. Oke, Ini- berarti menarik dong kalau malam hari ini kita bicara soal sepak bola, bicara soal ini mumpung ada pecinta bola juga di sini kan malam hari ini. Iya, iya. Masalah sanksi, kemudian apa efeknya untuk Indonesia, boleh lah ya Bang ya? Ini kembali lagi Blatter ini ya, saya betul-betul tertarik dengan janji-janjinya ya. Sebetulnya saya nunggu waktu itu, dia termasuk nggak ya dalam 9 orang yang dibawa waktu itu ya. Di hotel apa tuh? Di Swiss Ya, gitu di ya. Swiss ya. Yang kasus korupsi. Baik, sekarang kita Oke, langsung saja kita akan mengundang untuk narasumber kita pada malam hari ini. Lagi-lagi kita akan bicara soal nasib sepak bola Indonesia pasca mungkin sanksi yang Sanksi mungkin dari sudah FIFA. dijatuhkan oleh FIFA. Saya akan langsung mengundang ini adalah salah satu tim transisi begitu ya Iya. yang sudah berkenan hadir. Kita langsung panggilkan saja Zuhairi Misrawi atau Gus Mis. Ya. Selamat malam. Salam dulu dong, salam dulu. Iya. Rizka, Ya. ini apa nggak ada tamu dari tim transisi yang lain? Bocoran Kalau di- saya ini transisi, tim transisi. Ini teman saya, nanti saya nggak enak dong sama yang ini. Apalagi penampilannya juga transisi nih. Oh, iya, iya. Dari pengamat politik dan ahli Timur Tengah menuju ke pelatih sepak bola seperti Pep Guardiola, tapi di tengah-tengahnya agak flamboyan sedikit. Sementara. Wah, flamboyannya Iya. dari mana ini? Kalau Zuhairi ini tadi dikenal juga, sekarang masih ya, adalah pengamat Timur Tengah, sama dengan saya juga. Oh, iya? Saya pengamat Timur Tengah malam. Oke. Gus Mis benar ya ini berkawan ya dengan Bang Ege ya. Kenapa saya ditunjuk menjadi anggota tim transisi? Karena saya blatter. Blatter itu bahasa Madura, Oh, benar. Artinya? preman. Jadi kebetulan saya ada di Madura, mungkin blatter juga. Baik. Dia penggemar
MU juga ya. MU, MU, Manchester United dan Madura United. Madura United. Madura United ya tepatnya. Baik, walaupun berteman dengan Mas Effendi, kita tetap mengkritisi Zuhairi Enggak, ini saya tanya sebagai dulu anggota langsung. tim transisi. Gus Mis senyum-senyum ya, Zuhairi Misrawi. Itu Anda senang ya Indonesia akhirnya dijatuhi sanksi oleh FIFA ya? Memang itu tujuan Anda ya? Supaya kita semua disanksi oleh FIFA, begitu ya maksudnya ya? Jangan ketawa-ketawa Gus. Saya seperti presiden suka ketawa. Iya benar-benar. Nah begini, Presiden sama seperti presiden kita ketawa-ketawa tapi Indonesia akhirnya kena sanksi oleh FIFA ya, gitu ya. Silakan jadi Gus. begini, sebenarnya kami tim transisi berharap tidak disuspend oleh FIFA. Oke. Kenapa? Supaya kita bisa berlaga di kompetisi internasional yang waktu dekat bulan depan AFC, kemudian Agustus nanti Piala Asia, Ya. kualifikasi Piala Asia, dan kemudian setelah itu kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia nggak jauh-jauh amat. 6 Juni kita sudah harus main di PPD namanya, Pra Ya. Piala Dunia ya. 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 Dan kami sudah melakukan komunikasi dengan FIFA, bahkan terakhir kami ingin berkunjung ke Swiss. Di sela-sela kongres kami ingin menjelaskan kenapa pemerintah mengambil langkah membekukan PSSI dan apa kira-kira roadmap yang akan disusun oleh tim transisi itu. Tapi sayang FIFA tidak mau mendengarkan, padahal surat terakhir FIFA ke Indonesia itu sangat jelas. Akan melakukan investigasi terhadap laporan tim 9 bentukan Kemenpora tentang indikasi kuat pelanggaran PSSI terhadap statuta FIFA dan statuta PSSI sendiri. Jadi ada begitu banyak masalah dan pemerintah memandang tidak ada jalan lain kecuali reformasi total, pembenahan total terhadap sepak bola nasional. Dua hal barangkali ya. Iya. Yang pertama FIFA nggak sempat menginvestigasi Indonesia, Iya. soalnya FIFA sendiri sedang diinvestigasi. Ya, itu alasan pertama ya. Oke. Tapi alasan kedua jangan ketawa-ketawa. Anda kan ke FIFA belum diterima juga sama FIFA. Ya, FIFA alasannya waktu itu. Males karena- sekali ngelihat orang-orangnya. Ini dari tim transisi berapa orang? 17. Ya, Mundur 4. mundur 4 Tinggal tinggal pas, angkanya 13. 13 itu angka ya. bagus loh, pas 13. Jadi sebenarnya kami ingin menyampaikan dan FIFA kabarnya akan datang ke Indonesia, ingin berdialog dengan Kemenpora, tim transisi dan PSSI untuk mengambil jalan tengah. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat, kabarnya begitu. Tetapi kami dengan FIFA atau tidak dengan FIFA, sepak bola Indonesia harus bangkit. Tapi kan akhirnya sekarang sudah dapat sanksi. Tadi dulu, Ya begini, saya setuju betul dengan semangat Gus Mis. Iya. Kalau main bola tidak dengan FIFA, Iya. itu susah. Anda masa mau gabung dengan apa federasi bola pantai Indonesia atau apa Saya gitu. setuju begini, soal itu ya, saya setuju dengan Presiden. Presiden mengatakan, Ini orang dekat presiden loh ini. Iya, iya. apalah artinya kita bertanding di internasional, tapi kita kalah terus. Jadi benahi sepak bola nasional, benahi federasi PSSI, benahi klubnya, pembinaan usia dini, kompetisi sejak U12, U14, U16, U19, U23, divisi 3, divisi 2, divisi 1, dan divisi utama dan liga profesional. Sebentar, ini kenapa harus melirik-melirik Enggak, begini ya? saya lihat itu ya. Yang apa yang mengatur segmen sudah gini-gini. Anda berani sama tim transisi ya? Ini orang dekatnya presiden loh ini. Tim transisi itu dipilih oleh presiden. Jangan Oke, main-main loh Anda. sebelum nanti Berani ya? terjadi kekacauan, saya harus break terlebih dahulu. Pemirsa dan jangan kemana-mana. dekatnya presiden Saya loh ini. mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi. Berikan komentar Anda di www.ayustvmobile.com. News.pol segera kembali sesaat lagi.